Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel UMKM Wira Usaha Mandiri. Nah, setiap waktu saya selalu men-trigger diri saya sendiri dan buat teman-teman yang lain untuk bisa bagaimana sih kita hidup ini mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, kaitannya dengan bisnis, usaha, itu tidak terlepas dari namanya marketing. Sehingga kalau Anda punya produk, ya otomatis Anda harus dimarketingkan gitu. Nah, kali ini saya membahas spesifik terkait dengan marketing plan. Nah, terkait dengan marketing plan ini, kenapa penting? Kita harus tahu dulu definisi daripada marketing. Nah, kalau saya lihat di sini, marketing is one of the most important aspect of growing your business. And it's an investment that will pay for itself over and over again. Jadi di dalam kita mendirikan sebuah usaha dari mulai kecil, menengah, bisa besar, itu nggak bisa lepas dari namanya cost of marketing. Sehingga itu harus dialokasikan di dalam Anda punya roadmap bisnis Anda. Jadi barometernya seperti apa sih, berapa besarnya biaya marketing yang harus dikeluarkan? Itu tergantung budget dari yang Anda punya. Anda bisa mengalokasikan mulai dari 10% dulu, atau 15% dari cost of investment Anda. Nah, dari sini kita tahu bahwa apa sih pentingnya daripada marketing plan. Dan kemana kita tuju, kemudian kita harus lihat apa benefitnya. Ya, gitu loh. Nah, di sini saya akan coba sharing dengan marketing plan ini layaknya seperti kembali lagi bahwa nggak bisa lepas daripada roadmap bisnis Anda. Karena setiap plan, marketing plan ini setiap usaha itu beda-beda dan sifatnya unik. Nah, tetapi ada 3 poin penting dengan marketing plan ini kita bisa tahu kondisi existing kita itu seperti apa. Nah, saya highlight di sini adalah yang pertama, where you are now. Anda tahu posisi Anda itu seperti apa sekarang. Kemudian yang kedua, where you are going. Kita mau kemana arah tujuannya. Dari usaha kita, bisnis kita, aktivitas kita. Yang ketiga adalah how you are going to get there. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tujuan ke sana gitu. Nah, 3 poin ini menjadi garis bawah gitu loh. Artinya yang perlu kita tekankan perlunya dari marketing plan. Kemudian di sini yang pertama saya coba sedikit breakdown lagi where you are now. Jadi istilahnya posisi sekarang ini seperti apa sih kondisi, situasi, baik internal, eksternal, Anda harus pahami. Nah, sehingga kalau saya breakdown, nah, posisi Anda itu produknya dan servisnya apa sih? Kemudian yang saya breakdown lagi, customer dan prospeknya seperti apa? Kemudian kompetitor Anda seperti apa? Kemudian juga bisnis Anda seperti apa? Nah, 4 highlight di breakdown seperti itu. Jadi gini, sehingga ada istilah saya ambil dari Brian Tracy ya, itu expert di bisnis. You are only as strong as your most important weakness. Nah, Anda akan bisa tahu kekuatan Anda sekarang itu seperti apa sih untuk melangkah lebih ke depan gitu. Nah, dari sini Anda harus mempersiapkan strategi bagaimana untuk fight, bagaimana untuk visi misi Anda ke depan seperti apa. Kemudian terkait dengan where you are going, Anda mau kemana?
Ini faktor penting juga. Jadi kalau saya breakdown lagi menjadi 3 bagian tadi untuk where you are going. Itu ada satu, identify your critical success factor. Nah ini penting nih. Kemudian set your objective. Anda harus secara objektif, Anda tahu dari analisa SWOT itu ya. Anda tahu weakness Anda tuh mana sih. Jadi Anda harus di dalam menjalankan sebuah bisnis ini memang dimulai dari kejujuran ya. Jadi kelemahan kita tuh apa sih? Menyadari gitu. Jangan memaksakan diri juga. Kemudian yang ketiga ya adalah draw up a sales forecast. Jadi di dalam sebuah usaha ya tanpa target, tanpa target dan tujuan itu agak susah untuk mengukur barometer perjalanannya, sehingga di saat perjalanan bisnis itu bisa kita lihat bahwa lebih terukur, teratur, dan terstruktur gitu. Nah kemudian yang terkait dengan tadi, poin 3 yang terakhir, bagaimana sih how you are going to get there? Bagaimana Anda menuju tujuan dan cita-cita ke sana gitu, target ke sana. Itu ada beberapa poin penting ya yang perlu saya highlight. Nah ini perjalanannya memang kembali lagi seperti roller coaster ya, jadi tidak mudah. Secara based on teori semua bisa terukur, tetapi praktikalnya meleset-meleset sih. Artinya nggak sesuai dengan ekspektasi. Contohnya sendiri, kalau kita usaha investment secara tertulis pun di dalam kontrak udah di state bahwa oke, dari invoice yang kita submit ke customer itu di state tanggal, misalnya katakanlah tanggal 21 Februari, ternyata melesetnya tuh luar biasa ya, kadang bisa ulang tahun juga ya. Kondisi ini yang perlu kita antisipasi, ya sudah diantisipasi, tetapi memang realnya seperti itu di dalam sebuah perjalanan usaha. Dan harus tahu juga backup plan-nya seperti apa. Kemudian kembali kepada tadi 3 highlight penting tadi, yaitu bagaimana sih kita menuju ke arah tujuan target. Itu ada beberapa, yaitu you will do to reach its objective. Kemudian yang kedua adalah how often you will do it. Kemudian yang ketiga adalah what it will cost. Kemudian yang keempat adalah the results you expect from this action. Nah, ini Anda perlu pahami semua kembali terkait dengan marketing plan. Nah, walaupun usaha kecil pun ya, kita cobalah mulai dari guidance atau SOP. Anda mungkin bisa baca dari referensi buku maupun googling terkait dengan marketing plan. Karena kalau semua rencana kita nggak plankan itu agak susah untuk pertama mengukur barometernya ya. Yang kemudian dari achievement weekly, monthly, evaluasinya pun agak susah. Tetapi kalau Anda sudah punya guidance-nya, target minggu depan penjualan harus achieve misalnya 1 miliar gitu dalam satu bulan ke depan, atau enggak kuartal gitu. Nah disitulah lebih di breakdown lebih dalam lagi. Intinya bahwa di dalam sebuah usaha, marketing plan itu nggak bisa lepas dari usaha Anda. Itu masuk di dalam roadmap. Itu aja mungkin kita coba breakdown untuk di part kedua, seperti apa strateginya, kemudian flow-nya seperti apa, nanti saya coba bagikan. Jangan lupa selalu stay tune di channel UMKM Wirausaha Mandiri. Salam sehat dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.